Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman dengan NIM 18820500006. Saya adalah mahasiswa semester 3 program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Batu Sakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang media sosial sebagai syarat UTS mata kuliah media sosial di bawah ampuan Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Media sosial memiliki berbagai manfaat untuk manusia di era modern seperti saat ini. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan mereka memiliki perasaan yang nyaman menggunakan media sosial yang dapat kita bilang media baru. Rasa nyaman yang dirasakan dalam mengakses media sosial mengubah pola tatanan interaksi sosial dalam ranah masyarakat pada umumnya. Nah, berikut adalah pembahasan seputar media sosial. Pertama, commenting culture. Nicholas G. Carr dalam bukunya The Shallow, What the Internet is Doing to Our Brains, bahkan secara lebih ekstrim menyebut fenomena pengalihan atau distraksi melalui internet ini sebagai suatu kedangkalan cara berpikir. Sejalan dengan perkembangan digital, media sebagai salah satu penyalur informasi hari ini juga tengah mempertaruhkan kualitasnya bersama dengan kepentingan bisnis mereka. Media pada saat ini dituntut lebih kreatif dalam merebut perhatian pembaca. Namun, alih-alih kreatif, kebanyakan media justru terjebak dalam euforia kecepatan informasi, namun kalah dalam akurasi dan verifikasi data. Pada tahap inilah kita dapat melihat bagaimana budaya komentar dari masyarakat media sosial bekerja. Bila diperhatikan, setiap berita yang dinilai sensasional dan mengundang perdebatan, maka akan muncul puluhan komentar dari banyaknya pembaca. Isinya pun beragam, ada yang berupa cacian, pujian, hingga beragam produk jualan online. Terkait kolom komentar ini, sebuah situs berita kenamaan di Amerika, New York Times, telah memperlakukan filter atau penyaringan atas komentar-komentar yang masuk dalam situs berita online mereka. Sebelum ditampilkan di bawah artikel, setiap komentar harus mendapatkan persetujuan dari moderator yang terdiri dari para jurnalis The New York Times. Hal ini dilakukan untuk menghindari komentar-komentar yang bernada melecehkan, rasis, dan kasar. Selain itu, moderasi juga dilakukan untuk memilah apakah komentar diberikan oleh akun asli atau tidak. Salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana saat sekarang media sosial dapat menjadi suatu citra atau cerminan diri. Beberapa ahli telah meramalkan hal ini jauh sebelum media sosial itu ada. Marshall McLuhan pada tahun 1965 pernah menyatakan bahwa medium dapat menjadi perpanjangan indera maupun saraf manusia. Joseph Dominic pada tahun 1999 juga pernah melakukan penelitian mengenai presentasi diri melalui website pribadi. Dalam studi tersebut terdapat beberapa anggapan yang menyatakan bahwa website pribadi merupakan resume atau biodata informal pribadi, wadah untuk mengiklankan diri sendiri, atau self-advertisement. Sehingga tidak salah apabila tindak tanduk kita di media sosial saat ini sedikit banyaknya akan mencerminkan karakter diri kita sendiri. Dengan demikian, apakah kita masih akan sembarangan memberi komentar? Apakah kita masih akan ikut-ikutan menyebar berita hoax? Oke, pembahasan selanjutnya adalah medsos manusia karir. Sosial media ada banyak jenisnya, mulai dari yang simple seperti email sampai yang modern seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, dan masih banyak lagi. Semua jenis sosial media punya kecanggihan dan juga kemudahan untuk sarana komunikasi dan hiburan. Tapi sosial media juga tidak hanya untuk berkomunikasi dan bersenang-senang. Seiring waktu, ternyata sosial media bisa dimanfaatkan sebagai penunjang karir. 1. Sebagai promosi diri. 2. Menunjang bisnis. 3. Membangun relasi. 4. Tempat mencari referensi atau ilmu. Bahasan selanjutnya, sosial gaming dan perilakunya. Perilaku individu dalam sebuah komunitas masyarakat adalah bentuk interaksi
antara karakteristik individu dengan karakteristik komunitas tersebut. Setiap individu dalam komunitas semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain dan perilakunya akan dipengaruhi oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa sifat atau ciri khas sikap ke dalam tatanan komunitas seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawa manakala memasuki lingkungan baru, yaitu komunitas masyarakat ataupun yang lainnya. Komunitas masyarakat juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengendalian dan sebagainya. Lihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. Kita mengembangkan dan mempertahankan konsep diri kita melalui proses mengambil tindakan dan kemudian merefleksikan apa yang telah kita lakukan dan apa yang orang lain katakan tentang apa yang telah kita lakukan. Kita merenungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang dapat kita lakukan dengan membandingkan pada apa yang kita harapkan dan apa yang diharapkan orang lain. Pendekatan-pendekatan ini juga merupakan bagian dari pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam melihat bagaimana pola perubahan perilaku suatu individu dalam sebuah komunitas masyarakat dunia maya. Bahasa selanjutnya, e-bullying and e-victimization. E-bullying dan e-victimization adalah segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, intimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pembuntutan dunia maya, atau sering disebut cyber harassment. Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, membuat foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olokkan korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada yang menjadikan sekadar hiburan mengisi waktu luang. Oke, itu dia pemaparan tentang media sosial dari saya. Untuk waktu dan perhatiannya saya aturkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.